Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari prestasi dan aktivitasnya, beliau ini sangat banyak sekali. Nah, bahkan merupakan guru bagi saya. Inilah Pak Jumono. Terima kasih. Gimana Pak Jumono? Gimana kawan sehat? Alhamdulillah sehat. Ini masih sibuk dengan perjuangan di Papua kesana kembali, Insya Allah kita terus selama hayat masih di kandungan. Sepertinya di Indonesia ini kita harus terus berjuang. Betul. Gitu untuk kesetaraan di Papua dan lain sebagainya. Ya, melihat dari prestasi dan aktivitas Pak Jum itu kan saya lihat dari tingkat RW, kelurahan, kota Madya, bahkan provinsi, itu udah sangat senior sekali ya Pak Jum ya. Mungkin Pak Jum awal kali pertama ikut memperjuangkan hak difabel saat saya pertama menjadi difabel mungkin tahun 90-an ya Pak Jum. Iya. Nah, seperti apa sih Pak dulu gitu Pak Jum waktu awal pertama kali ikut memperjuangkan penyandang difabel disabilitas gitu. Perjuangannya seperti apa pas tahun-tahun 90 atau 2000 awal? Iya. Ya, terima kasih Kang Oges bisa hadir di sini, alhamdulillah. Ya, saya mulai tahun 90-an lah. Karena saya juga diamputasi itu tahun 92. Oh, berarti Pak Jum bukan dari lahir? Bukan dari lahir, kebetulan saya tahun 92 diamputasi kaki sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya itu 9 Oh, sebelahnya 9 diamputasi lagi dan akhirnya harus pakai kursi roda. Penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah sehingga 92 itu harus diamputasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. 99 juga sama di sana di Hasan Sadikin. Namun yang tadi bahwa saya mulai ikut aktif di organisasi disabilitas ini mulai intensnya itu tahun 97. 97 waktu itu bersama Komite Advokasi Penyandang Cacat komunitas KAPCI yang lebih awalnya sih di Jakarta. Di Jakarta, jadi aktifnya di Jakarta, sering-seringnya di Jakarta. Tapi domisili rumah di Bandung. Domisili di Bandung dan kita bolak-balik terus ke Jakarta karena di Bandung waktu itu belum ada sekretariat dan lebih banyak berkegiatannya di Jakarta waktu itu. Bersama teman-teman di sekitar wilayah Jatinegara waktu itu. Jatinegara 97 mulai awal aktif ketika mulai pakai kaki palsu waktu itu dan sebelah kiri gitu. Nah kan sekarang banyak tadi juga Pak Jum bilang bahwa advokasi penyandang cacat itu awalnya. Nah banyak juga yang belum paham ternyata Pak Jum diantara kawan-kawan sebetulnya advokasi itu apa sih Pak Jum? Ya, advokasi itu menurut saya pendapat saya adalah pendampingan atau pelayanan kita untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas, difabel. Kebetulan, nah itu awalnya belajar saya juga belajar setelahnya. Awalnya sih saya senang waktu itu organisasi, organisasi. Emang dari awal sebelum difabel dia? Betul. Senangnya di organisasi dan saya betul ditempa oleh Karang Taruna. Karang Taruna, jadi kebetulan saya tinggal di komplek PLN Ciatil. Waktu itu sejak kecil saya memang senang dengan Karang Taruna gitu. Dan di situ saya belajar organisasi dan sebagainya di komplek itu gitu. Dan kenapa sekarang jadi sekretaris RW juga ya di tempat itu juga gitu. Jadi dari kecil di sana di organisasi Karang Taruna dan akhirnya ya sampai sekarang juga masih di sana gitu. Kalau tahun 90 betul termasuk namanya ARKA ya. Taruna Karya. Nah, menurut Pak Jum nih, seberapa pentingnya gitu kan difabel juga ikut berperan dalam Taruna Karya atau Karang Taruna? Ya. Gitu Pak Jum. Saya pikir penting juga ya, dimana kita sebagai difabel bisa bukan menunjukkan, kita terlibat di lingkungan, terlibat. Bukan ingin menunjukkan bahwa kita ada di sana, tidak ada, tapi
kita adalah bagian dari masyarakat dengan segala keterbatasannya kita. Itu tentu masyarakat juga akan memposisikan kita dan kita juga memposisikan diri di dalam lingkungan itu apa yang bisa kita lakukan di sana. Tidak harus kita kemampuannya dengan segala keterbatasan kita harus ingin yang lebih gitu, tidak, tetapi sesuai dengan kemampuannya gitu. Ada bidang-bidang yang memang harus bisa diterima atau dilakukan di lingkungan masing-masing. Dengan seperti itu akhirnya lingkungan juga akan menerima keberadaan disabilitas ini, difabel ini di tingkat lingkungan dan sudah terbiasa nantinya lingkungan tidak melihat posisi kita sebagai disabilitas dengan segala kekurangan dan hambatan, tetapi masyarakat lingkungan akan melihat potensi yang ada pada kita gitu. Itu yang saya rasakan di lingkungan seperti itu gitu. Saya pekan lalu pernah mengundang seseorang Kang Ijal, sosok dari Tarkat atau Tarkat Pikiran itu Karang Taruna. Dan sepakat nggak Pak Jun kalau misalkan ketika difabel berada di lingkungan seperti Karang Taruna yang akan menemukan percaya dirinya gitu. Pastinya dengan mereka mau keluar saja di lingkungan dan lingkungan mau menerima seperti itu, percayaan diri akan muncul. Walaupun awalnya akan ada rasa kagum atau rasa seperti apa, tetapi dari hari ke hari ini akan menimbulkan kekuatan, akan menimbulkan di lingkungan yang kecil. Setelah itu nanti bisa keluar lebih yang lainnya, keluar lingkungan Karang Taruna di tingkat RW misalkan, bisa ke tingkat kelurahan ataupun ya ke wilayah yang lainnya gitu. Dan itu akan menimbulkan kepercayaan diri kita di masyarakat yang luas lainnya gitu. Memakai mental ya. Tentunya baik yang memang tidak hanya begitu saja ini muncul, tetapi bagaimana keluarga mendukung kita untuk keluar rumah bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat dan masyarakat juga menerima di lingkungan yang terkecil ini keberadaan kita untuk sama-sama bisa berkarya di sana di tingkat lingkungan terkecil gitu. Itu dan ya alhamdulillah waktu 92 setelah diamputasi juga saya 94 itu teman-teman lingkungan itu, teman-teman di Karang Taruna ini memberikan kepercayaan, malah mengajak gitu. Anjung ayo keluar gitu untuk. Padahal saya waktu itu udah sempat, dengan kondisi seperti ini bagaimana gitu ya. Tapi teman-teman di lingkungan yang datang ke rumah ngajak dan akhirnya ya saya terbiasa lagi berada di lingkungan. Bahkan waktu itu dipercaya lagi jadi ketua panitia. Waktu setelah awal menjadi difabel disabilitas ini, ketua panitia musik akustik antar SMA sekota Bandung di tingkat lingkungan di RW saya. Ya alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh itu sama teman-teman. Mereka tidak melihat fisiknya kita, tetapi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Berarti para lingkungan dari sekitar sangat besar sekali memberikan impact kepada Pak Jum ya, atau mungkin kepada semua difabel juga gitu kan? Betul. Saya pikir itu di lingkungan terkecil gitu ya, di tingkat RW seperti itu memberikan dukungan, memberikan kepercayaan kita untuk bisa berkarya dan di tingkat yang lebih luas juga nantinya kita ada kemampuan loh, ada kemampuan kita di lingkungan kota atau apa, bahwa ada yang bisa kita berikan untuk sebagai pencerahan ataupun kegiatan yang lebih luas nantinya. Gitu. Sekarang sedikit penyangkut undang-undang ya, Pak Jum. Undang-undang nomor 8 tahun 2015 kan di situ kan sudah kata istilah cacat sudah tidak digunakan lagi, karena tidak sesuainya dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 97 karena takutnya lagi stigma dan sebagainya. Nah tapi Pak Jum mungkin tahu ya, kok saya merasa anak YPAC masih ada. Data pendidikan anak cacat. Nah takutnya kan nantinya bisa mewajarkan kembali orang-orang menjadi menggunakan istilah cacat lagi, gimana Pak Jum sebetulnya ini? Ya kita kan
ingin istilah itu diganti ya. Sementara konotasi cacat itu adalah tidak berkemampuan gitu. Betul. Seperti seolah-olah adalah barang gitu. Barang yang rusak gitu dengan istilah cacat ini. Dan kenapa diganti? Ada ratifikasi konvensi PBB gitu ya tahun 2011 CRPD ya CRPD, sehingga harus diganti istilah cacat ini menjadi disabilitas gitu. Walaupun ada difabel, ada yang lainnya gitu kan dan lain sebagainya. Tapi dengan istilah cacat ini saya sepakat ini harus dihapus karena identiknya dengan produk atau dengan barang yang rusak. Barang yang rusak gitu. Persoalan dengan kenapa masih ada YPAC gitu ya, tidak mengganti Yayasan Pendidikan Anak Disabilitas gitu ya, tidak. Saya pikir itu ya apa ya, mungkin YPAC atau lembaga yayasan tersebut belum mau, tetapi memang betul ketika masih ada istilah cacat itu ketakutan kita lah, ketakutan kita semua yang para aktivis difabel akan stigma itu akan muncul, masih akan muncul di masyarakat, dan betul sampai sekarang juga seperti itu. Masyarakat banyak yang belum tahu disabilitas, difabel itu masih banyak, masih ada yang banyak yang mengatakan cacat, istilahnya cacat masih banyak. Dengan adanya pelabelan semacam itu ya kita berharap tentu ada perubahan lah. Semoga yang teman-teman atau lembaga-lembaga yang lainnya yang pakai ada masih istilah cacat kita ganti, dan perubahan peng-SK-an itu ke Menkumham tidak sulit ketika ada istilah cacatnya itu diganti, tidak sulit. Yang penting sejak awal sudah ada dari SK Menkumham bahwa ini adalah untuk perubahan nama saja, itu tidak masalah. Daripada nama itu terus melekat dan masyarakat terus akan menstigma, betul, di dalam termasuk di dalam pola pikirnya masyarakat. Biasanya kan kalau kata cacat dengan anggota tubuh yang tidak lengkap, orang gila katanya, atau misalkan cacat tuh orang yang tidak berkemampuan. Karena tadi istilah cacat ini kenapa kita ingin berubah? Seperti barang yang rusak, seperti barang sering waktu itu ketika kalau dalam pemilu gitu ya, dalam pemilu ada kertas suara yang cacat, itu kan identik sekali gitu, ada cacatnya itu gitu. Berarti istilahnya seperti orang yang rusak gitu kan, dan orang rusak tidak manusiawi gitu. Caranya jadi janggal itu konsumnya gitu. Iya betul. Jadi kita bukan adalah manusia yang sudah ditakdirkan seperti ini, dan bukan barang. Iya, betul. Karena kalau manusia itu tidak akan pernah membuat ciptaannya cacat ya, sempurna. Nah, sekarang menurut Pak Juni, implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sejauh mana sih yang dirasakan untuk pemenuhan hak disabilitasnya gitu? Kayak itu sudah lumayan lama juga kayaknya. Betul, awalnya kan 97 ya, Undang-Undang 497 itu untuk kesejahteraan penyandang cacat dulu ya. Walaupun di undang-undang tersebut juga sudah cukup bagus untuk tidak ada hal yang lain gitu ya, yang tidak sebatas charity gitu. Ada hal yang lainnya gitu. Karena diganti Undang-Undang 8 2016. Memang di dalam tataran implementasi masih sangat jauh dari harapan. Bagaimana persoalan-persoalan ketenaga kerjaan, pendidikan, akses publik dan lain sebagainya ini belum dapat terimplementasikan, baik di tataran pusat sampai di daerah. Apalagi kalau kita bicara tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan lain sebagainya, ini masih sangat jauh. Ini masih butuh perjuangan bersama dan butuh orang-orang yang termasuk orang-orang non disabilitas, non difabel yang mau memperjuangkan, karena siapapun orangnya bisa menjadi disabilitas. Betul. Siapapun orangnya. Jadi ketika ada masyarakat yang non disabilitas, mereka peduli sekarang, karena mereka tahu gitu, termasuk bahwa siapapun orangnya bisa menjadi disabilitas. Dan ketika ingin menjadi usia lanjut, menjadi lansia,
menikmati hidup layak, ya sama. Perjuangannya adalah perjuangan bagaimana disabilitas ini bisa implementatif dari undang-undang ini harus bisa dilaksanakan gitu. Seperti akses jalan, itu kan sama untuk lansia, untuk ibu hamil, anak-anak bayi, ini dibutuhkan sekali. Jadi saya pikir masih sangat jauh harapan daripada Undang-Undang 8 2016 ini. Nah, kalau menurut Pak Jum, belum ada implementasi secara sepenuhnya, secara komprehensif juga gitu kan. Apakah mungkin menurut Pak Jum karena anggarannya tidak ada, atau anggarannya ada tapi tidak tahu nih kemana gitu? Anggarannya ada, cuma ada nggak keberpihakannya dari masing-masing pemerintahan, dari masing-masing dinas. Karena yang saya tahu ini setiap dinas itu membuat anggaran ke pemerintah untuk di ACC bersama, disepakati bersama dengan dewan, dengan wakil rakyat. Ketika dinas ini tidak membuat anggaran untuk disabilitas, setiap dinas harusnya membuat anggaran. Dinas pendidikan bagaimana membuat program-program agar anak-anak disabilitas bisa bersekolah dengan mudah, ramah, itu ya yang terjangkau untuk anak-anak. Itu harusnya membuat anggaran juga. Dinas kesehatan, bagaimana peningkatan kesehatan disabilitas, dinas pelayanan umum PU, dinas perhubungan, semua dinas anggarannya ada. Cuma ada nggak keberpihakan mereka untuk membuat program per tahun untuk sama-sama disepakati oleh wakil rakyat. Jadi ketika dinas saja tidak membuat anggaran untuk disabilitas di setiap dinas, kemudian wakil rakyatnya tidak tahu. Tidak lapor. Ketika dinas menyodorkan ini anggaran untuk tahun ini, wakil rakyat tidak melihat apakah di sini ada anggaran untuk disabilitas. Gitu. Padahal anggarannya ada kan, yang para disabilitas juga punya hak di sana tentang anggaran itu. Jadi bagaimana pemerintah dan wakil rakyat harus jeli, paham, harus membuat anggaran-anggaran di setiap dinas. Yang sekarang tahu kan kita bersama ya, Kak Obes juga kemarin mengundang Pak Adik NPCI Kota Bandung, dinas olahraga yang cukup bagus lah, cukup bagus memberikan anggaran untuk keolahragaan disabilitas. Sementara dinas-dinas yang lainnya tidak. Kenapa? Belum membuat anggaran itu gitu. Padahal kalau dinas-dinas setiap tahunnya membuat anggaran itu, wakil rakyat melihat bahwa harus ada di setiap dinas, akan ada percepatan implementasi undang-undang, saya pikir. Itu di dalam pemerintah itu ada anggaran khususnya untuk disabilitas ya, Pak Jum? Tidak ada anggaran khusus. Tetapi bagaimana si dinas-dinas ini dalam 100%-nya 10% lah, atau 5%-nya dari misalkan ya 1 miliar, taruh 1 miliar, dari 1 miliar itu ya 50 jutanya, 100 jutanya dibuat program untuk anggaran disabilitas. Itu jangan terlalu, kita nggak ingin yang muluk-muluk tetapi dalam setiap tahunnya ada anggaran di setiap dinas di tingkat kota, setiap dinas di tingkat provinsi, setiap nanti di kementerian, itu ada semua gitu. Disebutnya kan disabilitas itu harusnya udah merupakan isu lintas kementerian ya? Lintas sektoral, lintas kementerian gitu. Karena di dalam undang-undang itu kan ada 23 hak disabilitas. Bagaimana dinas tenaga kerja? Ada persoalan ketenaga kerjaan yang tentang kuota tenaga kerja, tentang pelatihan, pemberdayaan, yang harusnya dinas-dinas ini membuat anggaran setiap tahunnya gitu, untuk selalu tentu ditingkatkan setiap tahunnya. Jadi keberpihakan dari masing-masing dinas, saya pikir untuk implementasi undang-undang, implementasi peraturan daerah, apalagi Kota Bandung, Jawa Barat sudah punya perda untuk disabilitas gitu. Tinggal bagaimana pengawasan kita bersama lah,
termasuk para wakil rakyat ya, yang kita harapkan di setiap tahunnya itu harusnya peningkatan ya betul. Untuk tidak ada. Dan ternyata jauh sekali Pak Jun aksesibilitas di Kota Bandung. Betul. Yang berkesinambungan kayaknya tidak ada deh Pak Jun. Yang berkesinambungan ibaratnya yang kita pergi dari rumah sampai lagi kembali ke rumah, aksesibilitas itu ada, ternyata belum ada ya. Ini yang menjadi PR terus-terusannya. Jangan, karena tadi persoalan ketidak berpihakannya, sehingga dari tahun ke tahun saya mulai turun ke jalan, jadi tukang demo gitu. Sekarang udah tua, dari 2001 lah, 2001 terakhir di 2011, 2011 hampir tiap tahun turun ke jalan gitu, untuk mengingatkan bahwa kebutuhan aksesibilitas ini sangat penting gitu. Tapi ya ternyata seperti ini, walaupun kalau saya melihat sih ya, melihat di Kota Bandung, saya cukup lumayan lah, cukup lumayan di Kota Bandung ini ada sedikit peningkatan. Awalnya trotoar yang tidak ramah, sekarang mulai ada sedikit, tapi saya bilang sedikit belum, hanya kalau 5%-nya juga tidak, 5%-nya juga tidak. Ada peningkatan, perubahan wajah trotoar di Kota Bandung. Walaupun ketika ada, ya itu tadi, ketika ini harus dibuat lintas sektoral. Ketika trotoarnya sudah bagus, untuk naik ke bis, dinas perhubungan bagaimana pelayanannya, ini tidak ada gitu, ramnya untuk khusus kursi roda gitu dan sebagainya. Dan saya juga merasa prihatin pernah mengundang juga Kang Undang dari IKMI. Kang Undang dari Netra. Malah dia lebih, katanya dia bilang, Kang, saya mah lebih nyaman, lebih aman jalan bukan di atas guiding block. Itu ya, saya bilang, waduh, guiding block artinya fungsionalnya untuk membantu jalan. Kenapa Kang Undang? Karena mencelakakan saya, bisa menghambat saya. Nanti, itu kan banyak sekali ya, karena trotoar yang Ubin itu pernah di daerah, kalau nggak salah di dekat Pasir Koja ya. Sudah berapa kali dirombak, tapi tetap fungsionalnya masih belum sepenuhnya ada. Itu kan sangat memprihatinkan Pak. Iya. Mengambil-ngambilkan anggaran juga. Betul, saya juga suka prihatin ya sama teman-teman netra, termasuk Kang Undang gitu ya. Bagaimana salah penempatan atau pembuatan daripada guiding block tadi, yang harusnya memudahkan teman-teman netra ini bisa berjalan dalam rangka kemandiriannya gitu. Tetapi malah kadang-kadang yang buatnya ini seenaknya gitu. Ada guiding block yang harusnya ini untuk jalan lurus, tetapi dibelokkan dengan tanpa ada guiding block yang untuk berhenti, untuk mengarah bahwa ada belokan. Malah di depannya yang listrik, malah di depannya lubang gitu kan. Ya betul apa yang disampaikan Kang Undang, Pasir Koja. Padahal ya saya juga sering menyampaikan gitu ya di beberapa media, kalau yang tempat-tempat khusus seperti di Pajajarannya itu kan banyak sekali teman-teman netra yang beraktivitas di sana. Kenapa tidak mulai dari stasiun yang dekat dengan Pajajaran, kemudian dari Pasir Koja, kemudian Gor Pajajaran, di situ lebih dimudahkan saja fasilitas untuk teman-teman netra atau yang pakai pengguna kursi roda, karena di situ lebih banyak gitu, lebih banyak teman-teman beraktivitas di sana. Tapi sampai sekarang ya saya lihat di Pajajaran, entah itu persoalannya karena itu adalah jalan nasional, jalan provinsi, bukan jalan kota, gitu. Sering beralasan seperti itu. Jadi masih berbenturan bahwa ini bukan tanggung jawab kami, ini adalah pemerintah pusat dan sebagainya. Sebenarnya kalau baru betul-betul niat Pak, bisa di sini diamal. Ya, seharusnya itu kan seharusnya ini kerjasama ya, dan bisa menjadi masukan. Gitu kan. Tidak harus sampai nunggu 5 tahun, 6 tahun. Kan ada evaluasi tahunan bahwa ini yang akan dibuat anggaran untuk Kota Bandung, ini yang diajukan untuk ke pusat. Kan gitu seharusnya gitu. Tapi
ternyata ya masih sigap kene. Nah, kalau menurut Pak Jum nih, kalau misalkan tetap masih seperti ini, apa lagi masih perlu kita demo? Saya pikir demo itu adalah menunjukkan apresiasi dan kehendak kita. Iya, betul. Kehendak kita untuk mengingatkan ketika persoalan sampai sekarang tidak terwujud, kenapa udah ada perda tetapi tidak bisa dijalankan. Ini sudah bertahun-tahun. Teman-teman kalau ada yang aksi demo untuk mengingatkan, saya pikir bagus-bagus saja. Saya dulu jadi ingat di 2004. 2004 itu waktu DPRD Kota Bandung masih di Jalan Aceh. Itu berundak-undak sekali ke atasnya. Betul. Itu sudah diingatkan terus gitu, bahwa kita sering ke sana, bahwa kita itu rumah rakyat, bahwa itu tempat aspirasi kita di sana. Itu didangu, nggak didengar gitu. Terus akhirnya saya dan teman-teman waktu itu ya udah kita sumbang semen 5 kilo, bata merah 10 biji, kita bawa ke sana. Kalau tidak ada modal, ini kita modalin. Dan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah guys. Waktu itu cepat diimplementasikan. Itu salah satu bentuk demonstrasi ya? Betul. Jadi kenapa kalau demo itu masih diperlukan? Saya pikir untuk mengingatkan orang-orang, para pengambil kebijakan yang bukan lupa ingatan, tidak ingat-ingat terus. Demo itu saya pikir penting seperti itu. Gitu. Betulnya menurut Pak Jum juga mungkin tergantung dari hati nurani kepemimpinan itu. Betul. Kalau cek hati nurani pemimpin itu sendiri ingin kata tadi Pak Jum memberikan kebijakan atau mungkin memberikan program-program diskusivitas, saya pasti lebih mudah implementasinya Pak Jum ya. Betul. Gitu, kan? Jadi ya perhatian, jadi hati nuraninya terus kita sentuh, karena saya jadi dengan adanya media-media Kang seperti ini, terus teman-teman ada yang bikin media yang lainnya, senang kalau saya gitu. Saya punya cita-cita, harapan, kenapa tidak setiap hari di media itu muncul program persoalan disabilitas di media-media gitu. Setiap hari kalau dibutuhkan, memang kita butuhkan itu gitu. Untuk mengingatkan, mengingatkan mereka yang tidak ingat, gitu, yang terus-terusan kita coba ingatkan, dan ternyata ya wajah Kota Bandung, wajah Jawa Barat, wajah Indonesia masih seperti ini untuk perhatian kepada teman-teman disabilitas. Jadi dengan adanya demo dengan media-media seperti ini, yang saya sih berharap tiap hari muncul itu banyak persoalan-persoalan tentang disabilitas gitu. Untuk itu tadi semakin mengingatkan. Betul, dan ini juga merupakan sosialisasi ya untuk isu disabilitas ya Pak Jum. Pastinya kalau dengan adanya media-media seperti ini ini menjadi informasi, sosialisasi kepada kita semua lah, baik para pemerintah, kemudian legislatifnya gitu ya, para wakil rakyat, untuk bahwa persoalan ini penting gitu. Untuk persoalan disabilitas ini bukan nanti ingin bukan dikasihani, tetapi kita sudah punya undang-undang. Iya, kita meminta hak kita. Betul, haknya yang sama, yang memang tidak terlalu muluk gitu, tidak terlalu muluk, tetapi sarana-sarana tersebut memang kita butuhkan gitu di setiap fasilitas umum. Gitu. Ya, terkait tadi kita diskusi tentang informasi dan media ya, Pak Jum. Saya sangat salut sama Pak Jum nih. Karena Pak Jum merupakan penggagas dan juga narasumber tetap dari RRI Pro 1 FM Bandung. Dan itu seluruh luar biasa. Dan yang saya tahu Pak Jum baru mungkin di RRI Pro 1 FM ini yang konsisten untuk memperjuangkan hak difabel dengan suara difabel. Nah gimana tuh Pak Jum? Saya benar-benar bangga gitu Pak Jum. Dan pada suatu ketika juga saya diundang sama RRI pada bulannya Pak Jum. Ternyata kondisi difabel saya tidak memungkinkan ke sana. Ternyata diberi kemudahan via telepon. Itu yang mungkin dari media lain
Sekalipun di media TVRI belum ada ya. Gimana Pak Jo? Ya, jadi saya juga mengapresiasi sejak tahun 2009. 2009 awalnya saya itu diajak oleh lembaga perlindungan anak, Mbak Dian, untuk mengisi acara di programnya LPA, dan kebetulan saya aktif di LPA waktu itu tahun 2007. LPA itu Lembaga Perlindungan Anak. Betul, dan saya ingin menyuarakan program-program anak disabilitas di tingkat Jawa Barat waktu itu. Dan akhirnya siaran di sana, dan terus ada peluang di RRI ini untuk waktu yang kosong, kenapa tidak gitu. Saya minta untuk acara program difabel, program suara difabel. Akhirnya disambut oleh RRI Bandung ini untuk bisa siaran di sana, walaupun belum ada sarana RAM untuk kursi roda di sana, terus berundak sekali, tetapi karena ini adalah merupakan alat perjuangan buat saya akhirnya menerima dengan kondisi seperti itu. Dan ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih suara difabel tersebut untuk tadi sama dengan podcastnya Kang Augias ini untuk sosialisasi kepada masyarakat. Alhamdulillah kita coba undang juga waktu itu ada dari teman-teman dewan, teman-teman pemerintahan, kemudian teman-teman dari lembaga organisasi disabilitas, aktivis, Kang Augias, semua. Saya ingin ada di sana gitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ini waktu itu disiarkan di 2 gelombang, di Pro 1 dan Pro 4 waktu itu. Jadi teman-teman dari khususnya yang di wilayah daerah kabupaten bisa menangkap siaran itu, dan lebih banyak yang respon waktu itu kita ya ingin tahu informasi tentang kedifabelan ini bagaimana gitu. Karena ya saya tahu, kita tahu ya teman-teman di wilayah pedesaan khususnya yang lebih banyak teman-teman berkesulitan untuk akses, tinggalnya di wilayah pegunungan gitu ya. Saya suka miris gitu, mereka untuk dapat informasi tentang program pemerintahan di wilayah masing-masing saja mereka tidak dapat, malah kan banyak sekali yang mengabaikan keberadaan mereka. Pemerintahan di wilayah, di desa-desa dan sebagainya ini banyak yang belum tahu adanya undang-undang. Itu sosialisasi yang saya diangkat kan gitu kan. Lagian yang paling prihatin, pihak media juga jarang ya untuk meng-up gitu kan, sosialisasi difabel ini gitu kan. Betul, karena padahal ya mereka juga sama lah, walaupun mereka berada di wilayah pedesaan, tetapi harusnya sama. Iya betul. Harusnya sama dengan ada yang di kota-kota ini, mereka juga harus mendapatkan informasi sehingga mendapatkan pengetahuan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa memperjuangkan kehidupannya. Gitu. Nah ini Pak Jum nih, masih perlu nggak seperti saat dulu setiap kali ada sosialisasi dibuat iklan layanan masyarakat? Nah, itu. Saya pikir masih perlu. Saya malah berkeinginan di sosialisasi ini juga termasuk yang ada di jalan itu billboard ya. Nah, betul. Billboard. Nah, betul itu. Kenapa tidak ada sampai sekarang gitu? Event internasional pun dulu gitu kan. Ada tentang difabel jarang sekali ya. Jarang sekali. Dan flyer dan sebagainya, betul. Promonya tuh jarang gitu. Jadi untuk mengingatkan masyarakat gitu bahwa harus memberikan perlakuan kepada para penyandang disabilitas ini, masyarakat terus kita ingatkan dengan billboard di situ, seperti di alun-alun, di Jalan Braga itu, di Pajajaran itu banyak yang besar-besar di saat seperti ini. Tetapi di hari disabilitas saja sepi sekali. Kemarin di hari disabilitas tahun 2020 saya tidak melihat satupun ada spanduk. Betul. Saya ini sekali kalau jadi
hari-hari yang lainnya gitu ya, peringatan-peringatan hari yang lainnya, termasuk hari Korpri lah, hari Korpri wae menirame gitu, harus hari yang lainnya. Tapi hari disabilitas kemarin saya tidak melihat satu pun. Itu sangat prihatin aja. Dan lihat iklan-iklan di televisi gitu sangat jarang sekali gitu kan, melihat sosialisasi iklan yang masyarakat tentang disabilitas ini gitu. Mungkin nanti Pak Jum bisa mungkin merekomendasikan atau misalkan bersinergi dengan pihak TVRI Bandung dulu lah. Iya. Pak Jum. Termasuk ini Kang Oges yang sekarang mulai ya cukup bagus ya dengan adanya translate di TV-TV itu ya, itu kan diantaranya implementasi undang-undang juga tentang informasi yang sama untuk semua disabilitas, termasuk itu untuk teman-teman tuli, untuk teman-teman tunarungu bicara, untuk mereka bisa menerima, karena di dalam undang-undang juga seperti itu, untuk bisa informasi didapatkan kepada siapapun orangnya. Dan di TVRI Bandung ini belum ada, itu masih di TVRI tingkat nasional. Itu bahkan sekarang di setiap kepolisian mengadakan press conference, sekarang ini mulai muncul di belakangnya itu ada translate bahasa tuli penerjemah untuk bisa barangkali pada saat press conference itu ada teman-teman tuli yang hadir di sana gitu kan, yang hadir di sana pun butuh informasi betul. Padahal pada saat konferensi pers kan tidak di absen satu-satu ada yang tuli atau tidak, tetapi di sana disediakan, mau ada atau tidak disediakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini. Jadi sama seperti aksesibilitas tadi. Ketika mau ada atau tidak ada disabilitas yang hadir di sana pada hari itu, tapi ketika disediakan, ya suatu saat juga pasti ada yang membutuhkan. Gitu. Dan ternyata belum seperti itu pemahaman kebanyakan pihak ya. Betul. Jadi ya terus saja harus diingatkan terus saja harus diingatkan, jangan sampai ya ketika sudah sudah merasakan, ketika sudah merasakan baru sadar. Baru sadar benar. Butuh geningan sarana yang kayak gitu gitu kan, jangan sampai seperti itu. Karena saya tidak berharap jumlah disabilitas ini bertambah, janganlah gitu. Tapi realitinya seperti itu kan, jumlah disabilitas terus bertambah, baik oleh kecelakaan apalagi sekarang masa pandemi ini banyak bisa mengakibatkan gizi buruk, dengan perekonomian yang turun gitu kan, stunting dan sebagainya, bencana alam di mana-mana, dan ini pasti jumlahnya akan bertambah gitu. Akan lebih baik antisipasi lebih awal. Betul, antisipasi lebih awal dengan ada atau tidak ada disediakan fasilitas-fasilitas baik untuk para penyandang disabilitas gitu. Jangan nunggu momen-momen yang wah dan lain sebagainya, jangan, karena artinya siapa sih yang melanggar undang-undang dalam hal ini kan gitu. Betul. Padahal kan Undang-Undang 8 tahun 2016 itu sudah benar-benar disahkan oleh Presiden. Betul. Dan kita juga di Jawa Barat sudah ada Perda Jawa Barat gitu kan, tahun 2013. Terus di Kota Bandung sudah ada Perda yang tahun kemarin, di tahun 2019 akhir, itu tentang upaya perlindungan untuk disabilitas gitu. Jadi dalam hal ini ketika fasilitas publik yang tidak ramah untuk disabilitas, program-program yang tidak dijalankan, jadi siapa yang melanggar? Arti gitu. Seperti itu gitu. Kalau dilihat kan Pak Jum, hampir semua di Papua juga membayar pajak. Yang sudah memberikan kewajibannya kepada negara. Apa salahnya gitu kan ketika di Papua diberikan haknya sebagai warga negara gitu kan untuk pemenuhan penyandang difabel gitu. Betul. Selain mereka juga adalah pembayar pajak, kemudian juga Indonesia ini kan dituntut untuk setiap 2 tahun melaporkan program-program disabilitas ke PBB. PBB itu. Ke PBB kan ya, ada wadahnya untuk program disabilitas lah di tingkat di PBB. Teman-teman kan
kenapa di kepresidenan sekarang ada perwakilan disabilitas gitu ya. Ini untuk nanti setiap 2 tahun ini kan ada laporan gitu. Ya, betul. Dari laporan itu akan ketahuan sampai sejauh mana sih Indonesia sudah memberikan pelayanan yang baik kepada para penyandang disabilitas. Kalau pelayanannya buruk kan nanti juga akan menjadi tanda kutip gitu kan, bahwa Indonesia pelayanannya buruk untuk disabilitas, sehingga organisasi-organisasi internasional akan mencap Indonesia ini adalah yang tidak memberikan keramahan kepada masyarakatnya, terus itu melanggar HAM ya. Melanggar HAM itu kan nantinya, dan biasanya negara-negara ini tidak mau wajahnya tercoreng di tingkat internasional gitu. Jadi entah apakah sampai sekarang ini laporannya baik-baik saja gitu, atau ada yang seperti apa mungkin laporannya tidak transparan. Nah, itu ya. Nah, sekarang mudah-mudahan mungkin ada perwakilan dari Papua untuk tadi ke Pak Jum bilang kinerja di Indonesia ini akan ada perubahan yang lebih baik lagi ya. Insya Allah. Kita yakin saja lah dengan apa kita semua ya, tidak hanya duduk diam, tidak hanya duduk diam, tapi bisa apa yang bisa kita lakukan untuk perjuangan ini gitu. Selalu mengingatkan bahwa perjuangan bersama ini, khususnya saya pribadi, saya selalu mengingatkan bahwa sudah nikmati saja hidup ini, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi nilai ibadah, insya Allah. Ya, betul. Itu saja yang harus kita sama-sama renungkan gitu. Jadi ketika kita sama-sama bisa berjuang dengan segala upaya dari masing-masing, insya Allah akan ada perubahan. Saya yakin seperti itu. Niat kita ini Allah Ta'ala ya. Betul. Bukan niat tulus ikhlas itu. Betul. Untuk memperjuangkan pemenuhan hak di Papua ini. Betul. Karena ya tadi, karena jumlahnya terus bertambah. Adik-adik kita, anak-anak yang masih bersekolah juga masih butuh dukungan kita untuk mereka setelah lulus di sekolah ini nanti. Kalau masih seperti ini tidak diterima perusahaan, tidak diterima di pemerintahnya, buat apa sekolah gitu kan? Akhirnya karena mereka juga punya cita-cita gitu kan. Kita jadi orang tua yang di Papua sulit itu betul gitu kan. Kalau kitanya tidak bergerak tidak akan ada perubahan. Betul. Jadi berarti jangan selalu menunggu dari pemerintah untuk pergerakan ya. Betul. Tidak. Tapi ingatkan saja. Kan perlu perubahan. Nah mungkin ada satu sisi di Pak Jum tuh bahwa Pak Jum pernah menjadi ketua panitia terbanyak rekor muri. Ya, nah mungkin kedepannya Pak Jum kita mengadakan demo rekor muri sebanyak Papua dengan konsep atau tema mengingatkan bahwa kita ada dan hak kita juga ada gitu. Betul. Gitu. Saya dulu tuh tahun 2008 rekor muri itu sama teman-teman ya. Walaupun cuma sedikit orang gitu yang terlibatnya hanya kurang lebih 8 orang. Waktu itu kita yang kebetulan bekerja menjadi honorer di dinas pendidikan, tapi kerjaannya kurang gitu. Terus kita ngapain nih? Akhirnya kita ya udah bikin rekor muri gimana gitu. Rekor muri pemecahan gerak jalan penyandang cacat waktu itu terbanyak dan ya dengan persiapan dan segala macam yang yakin bahwa rekor ini bisa terlaksana gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana gitu, dan piagam penghargaan rekor murinya diberikan pada saat setelah penghitungan jumlah. Nah, dengan rekor-rekor ini juga kita harapkan teman-teman juga sudah banyak, saya pikir alhamdulillah punya dengan kegiatannya masing-masing gitu ya. Tetapi hanya ingin mengingatkan saja gitu bahwa kita itu ada, gitu. Kita itu ada, disabilitas ini ada, dengan tidak ingin rekor murinya sebetulnya, tetapi adalah ingin mengingatkan saja. Berarti semakin banyak program, semakin banyak acara yang menyangkut tentang difabel akan lebih mampu mengingatkan yang lupa atau pura-pura lupa. Betul. Saya pikir akan semakin mengingatkan terus gitu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan. Makanya saya tadi bilang, kenapa tidak di setiap
surat kabar di media ataupun di mana, terus tiap hari itu ada gitu. Ya mungkin dengan kemasan yang bentuk cerita pendek ya, itu kan yang menarik untuk dilihat dari layanan ikan masyarakat itu. Betul karena sampai sekarang kan sangat kurang ya. Walaupun di CSR-nya sebetulnya bisa. Iya. CSR-nya di TV gitu ya, ada CS-nya. Baca ada anggarannya lah. Ada anggarannya. Dan dipaksa melalui CSR. Dipaksa melalui CSR untuk membuat layanan publik seperti tadi. Iya, kan itu kan bukan hal yang baik ya. Iya. Jadi gitu kan untuk perubahan-perubahan yang lebih baik lagi sudah dipabel. Dan selama ini manusia bukan termarginalkan ya, dimarginalkan. Dimarginalkan. Akhirnya kan seperti itu ya. Sujon nyawa. Betul. Akhirnya seperti itu. Dengan apa ya, tidak keberpihakannya tadi, betul. Sehingga kok kenapa masih terus seperti ini gitu kan. Di kota Bandung lah belum ada satupun angkutan yang ramah disabilitas. Padahal ini udah lama, 10 tahun yang lalu ini udah disampaikan ke melalui Dewan, Dinas Perhubungan. Kenapa tidak gitu kan? Ada kalau konsep saya ini pengennya adalah seperti kendaraan yang online. Iya, betul. Kendaraan online itu, tapi sopirnya kendaraannya itu dari Disub. Disub. Dinas Perhubungan gitu ya. Nanti sopirnya digaji oleh Disub. Gitu. Tapi kamu memungkinkan juga, Pak Jung, misalkan pemerintah ada bekerja sama dengan pihak perusahaan taksi online. Apalagi gitu kan. Apalagi seperti itu bekerja sama dengan perusahaan taksi online bisa lebih murah, bisa menjangkau ke wilayah-wilayah. Kalau hanya bis yang trayeknya dari Cicahem ke Ledeng, terus ada jadwalnya dari pagi datang lagi balik lagi sore, itu tidak efektif. Betul. Tetapi dengan adanya layanan tadi, kendaraan yang taksi online gitu, saya ini sudah saya sampaikan puluhan tahun yang lalu, itu berpuluh tahun yang lalu gitu. Karena gini Pak Jung, kalau transportasi umum biasa itu belum tentu mengakomodir semua difabel. Case-nya difabel berat, kan belum tentu ke perubahan masuk Pak Jung. Dan yang jadi akhirnya saya mengharuskan tiap hari naik taksi online yang harganya mahal gitu ya. Sementara pekerjaan pun kan kita tidak diberikan. Betul, gitu kan. Pemerintah dalam hal ini kuota tenaga kerja, walaupun kita lewatin dari angkutan ini mau ke tempat tujuan, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mempekerjakan disabilitas gitu. Nah itu jadi hambatan juga. Jadi kenapa ini kita bilang mahal ya karena kita pekerjaan pun tidak diberikan kepada para penyandang disabilitas, kecuali ketika pekerjaan diberikan, kuota tenaga kerja diberikan kepada para penyandang disabilitas, kita bisa mempergunakan taksi online dan kita bisa bilang tidak mahal. Iya, betul. Karena kita punya gaji atau perusahaan mempekerjakan disabilitas. Atau mungkin gitu. Kita mendapatkan hak konsesi pemotongan harga yang ada di undang-undang. Betul. Bisa juga harusnya ya. Bisa dengan angkutan seperti itu gitu. Saya pikir konsep-konsep untuk lebih menjangkau disabilitas ini yang lebih dibutuhkan gitu. Termasuk ya kalau program-programnya lah, program-program disabilitas di tingkat kewilayahan, di tingkat kecamatan. Ini banyak sekali yang saya lihat programnya ada di dinas. Tetapi ketika sampai ke kecamatan, kadang-kadang kecamatan responnya kurang. Atau hanya contoh kasus yang kemarin misalnya tentang vaksin. Saya menerima informasi vaksin 1 hari sebelumnya yang harus dilakukan di tingkat kecamatan. 1 hari sebelumnya itu. 1 hari sebelumnya. Itu pun saya yang menanyakan ke pihak kecamatan. Karena bertanya gitu. Iya, karena berarti bertanya. Kalau tidak bertanya nggak akan dapat. Tidak dapat apa-apa. Jadi ketika saya sudah bertanya baru, oh iya ada. Jawabannya seperti itu. Tolong isi saja data ini. Ini yang banyak sekali kasus. Ini yang bisa tanya. Banyak sekali teman-teman yang tidak bisa bertanya. Karena hal yang lain. Betul. Kecamatan. Ya karena kan kita juga saya menunggu informasi. Betul. Dari kelurahan atau kecamatan. Betul. Kapan ini difabel gitu kan? Kalau nggak menanyakan ya kapan aja kita. Nah ini kan tempat yang sangat penting gitu. Bertanya aja kita
ngedadak gitu kan, besoknya gitu kan, apalagi nggak bertanya gitu. Akhirnya kan ya program-program kita tidak bisa terima lagi gitu kan, padahal ya harusnya semua program, semua apa yang ada di dinas tentunya ini sampai juga di tingkat kecamatan. Makanya Kang Nongges, saya sih berharap ya ketika teman-teman ini muncul di tingkat-tingkat lingkungan, ini kan suka ada musrenbang, musyawarah rencana pembangunan, yang kita para disabilitas tidak sangat-sangat sedikit, saya bilang sangat-sangat sedikit yang dilibatkan, baik di tingkat RW, kelurahan, kecamatan, bahkan di tingkat kota atau kabupaten keterlibatannya kurang gitu. Jadi kalau musrenbang kan seringnya ada kumpulan di tingkat kelurahan. Nah, ini kita tidak ada yang memberikan masukan ke sana. Dan akhirnya aksesibilitasnya ngaco ya. Betul, termasuk itu, termasuk aksesibilitasnya di tingkat lingkungan gitu ya. Kemudian di tingkat pembangunan di tingkat kewilayahan itu kita tidak dapatkan. Walaupun saya juga untuk di wilayah saya ya, saya tinggal di Kecamatan Regol, saya dulu pernah membentuk komunitas masyarakat disabilitas Regol Mandiri. Mas Dirman namanya. Mas Dirman. Ya. Mas Dirman Mandiri. Masyarakat difabel Regol Mandiri, dengan kebetulan Pak Camatnya waktu itu respon. Sekarang udah meninggal Pak Camatnya setelah jadi kepala dinas pendudukan. Terus almarhum beliau udah tidak ada lagi komunitas ini, sudah jarang dilibatkan. Jadi penting juga saya pikir ada komunitas-komunitas di tingkat kecamatan. Kecamatan betul. Tingkat kecamatan. Untuk memperkuat dan memberikan masukan-masukan nantinya kepada tingkat kecamatan gitu. Walaupun hanya nanti di dalam kelompok ini hanya ada 5 orang di tingkat kecamatan, tapi itu akan lebih memperkuat keberadaan disabilitas di tingkat kecamatan. Baik persoalan administrasi kecamatan, kesehatan di kecamatan, dan lain sebagainya di tingkat kecamatan gitu. Karena ada dana kewilayahan di sana. Gitu yang bisa dilakukan, kita bisa langsung mengawasi. Betul di tingkat-tingkat kecamatan. Saya pikir harus ada. Aduh Pak Jim, maaf waktunya ternyata hampir 1 jam. Nggak berasa Pak Jim, kalau banget ada banyak ilmu dari Pak Jim yang bisa di-share yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Satu bisa pokoknya Pak Jim. Insya Allah kalau misalkan diundang jangan kapok. Insya Allah kita teruskan. Semoga ini menjadi nilai ibadah. Amin ya, oke. Ya, banyak sekali edukasi, informasi, diskusi bersama Pak Jimli yang betul-betul hanya menarik tapi sangat-sangat berguna untuk kepentingan memperjuangkan hak difabel. Insya Allah. Terima kasih Pak Jim. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.